Manchester United mengincar sepasang bek sayap kiri yang mahal, dan kontak dengan kubu salah satu pemain telah dibuka, meskipun klub kini telah menambahkan opsi yang lebih murah ke daftar pendek mereka juga, menurut sejumlah laporan. Fabrizio Romano salah satunya menulis, MU terus mengincar bek sayap kiri, karena mereka juga telah menambahkan pemain internasional Denmark, Patrick Dorgu, ke dalam daftar mereka. Pemain berusia 20 tahun itu bermain untuk klub Serie A Lecce dan Denmark di level internasional, di mana ia telah mencatatkan 4 cap sejak debut pada tahun 2024. Jurnalis Rudy Galetti sebelumnya menyatakan hal yang sama, dengan Lecce menilai Dorgu sekitar 40 juta euro. Itu adalah harga yang lebih murah daripada dua bek sayap lainnya, yang dikonfirmasi Romano akan direkrut MU. Milos Kerkez dan Nuno Mendes lebih diminati tetapi lebih mahal. Kerkez dari Bournemouth dinilai sekitar 40 juta pound. Berapa biaya yang akan diminta PSG untuk mendatangkan Mendes belum jelas. Seperti yang dinyatakan Romano, biayanya akan lebih mahal daripada Dorgu. MU dilaporkan Romano memilih segera menyelesaikan perekrutan bek kiri dalam minggu ini daripada terseret perburuan yang berlarut-larut. Manchester United telah menerima tawaran pinjaman kedua untuk Antony, kali ini dari klub pemimpin Liga Eropa, dan peluang kesepakatan telah terungkap setelah lampu hijau diberikan. Memang, Antony belum pernah menjadi starter dalam satu pertandingan Liga Primer musim ini. Menunjukkan seberapa jauh prestasinya telah menurun, pemain sayap itu telah menjadi pemain pengganti yang tidak digunakan dalam 11 kesempatan di Liga Primer musim ini. Real Betis telah melakukan langkah awal untuk merekrut Antony. Dan menurut The Sun dan Sky Germany, pendekatan baru telah diajukan oleh Olympiacos. Pemimpin Liga Yunani telah melakukan kontak resmi dengan MU, dengan harapan merekrut Antony dengan status pinjaman selama 6 bulan. Antony telah mendapat lampu hijau untuk hengkang, meskipun kepindahan ke Olympiacos masih jauh dari kata mudah. Satu alasan yang jelas adalah gaji pemain yang sangat besar. Antony mengantongi sekitar 200.000 pound per minggu di Old Trafford, yang berarti Olympiacos membutuhkan MU untuk mensubsidi sebagian besar gaji pemain tersebut agar kesepakatan tersebut dapat terwujud. Juga dipertanyakan apakah Olympiacos akan dipandang sebagai tim yang secara finansial mampu membayar opsi pembelian yang wajar jika opsi tersebut dimasukkan. Dalam berita lain, Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa AC Milan siap untuk melakukan pendekatan untuk merekrut Marcus Rashford. Pemain berusia 27 tahun itu bebas meninggalkan MU bulan ini, meskipun mereka lebih memilih penjualan permanen. Milan sedang mempertimbangkan tawaran pinjaman. David Ornstein dari Athletic melaporkan bahwa Borussia Dortmund juga tertarik untuk mendatangkan Rashi dengan status pinjaman. Hal positif bagi Dortmund adalah Rashford dapat menjadi pengganti Donyell Malen yang hampir bergabung dengan Aston Villa. Pada masa keemasannya, pemain berusia 27 tahun itu bahkan akan menjadi peningkatan besar bagi Malen dan memiliki kemungkinan untuk membawa serangan Dortmund ke level berikutnya. Jika Rashi keluar, MU telah dipastikan sebagai salah satu dari 3 tim yang mempertimbangkan secara serius untuk mendatangkan Randal Kolo Muani melalui status pinjaman. Striker PSG, 26 tahun, telah mendapat persetujuan untuk hengkang bulan ini, dengan Tottenham dan Juventus sebagai 2 klub lainnya yang mengincarnya. Manchester United tampaknya akan menjalani bursa transfer Januari yang sibuk, berbeda dari biasanya, dan itu berarti banyak penjualan yang akan dilakukan karena situasi keuangan mereka. Fabrizio Romano melaporkan bahwa minat satu tim sudah mulai konkret, dan United dapat segera melakukan penjualan pertama mereka di bursa transfer, dengan pihak yang berminat sekarang mendesak.
Amorim mengatakan setelah pertandingan Liverpool bahwa ia ingin mempertahankan Joshua Zirkzee dan sang pemain tampil baik dalam latihan, tetapi menambahkan bahwa jendela transfer masih terbuka dan apapun bisa terjadi. Itu bukanlah sesuatu yang dikatakan manajer tentang seorang pemain jika mereka benar-benar ingin mempertahankannya. Dan teori itu sejalan dengan apa yang diungkapkan Romano sekarang. Romano melaporkan bahwa Amorim yang menyadari ketertarikan Juventus pada Zirkzee memaksanya untuk berhati-hati dalam permohonan publiknya. Juventus benar-benar berusaha keras untuk mendapatkan Joshua Zirkzee. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan agennya, Kia Joorabchian. Ketertarikan Juventus benar-benar konkret. Kontak dengan sang pemain sudah dimulai beberapa minggu lalu. United tidak menerima pinjaman langsung, melainkan pinjaman dengan Juventus dapat memiliki kewajiban untuk membeli transfer permanen. Kepindahan Zirkzee dapat menjadi domino besar yang dapat membentuk bisnis United di bulan Januari. Jika kesepakatan transfer permanen dapat dicapai dengan Juventus. United telah dikaitkan dengan Randal Kolo Muani yang disebut-sebut diminati Juventus dan juga telah memantau Dusan Vlahovic. Kesepakatan untuk Zirkzee berpotensi memperlancar langkah tersebut jika memungkinkan. Harapkan hal ini akan berkembang selama bursa transfer dan Zirkzee akan mengakhiri Januari sebagai pemain Juventus dengan striker baru yang akan datang di Old Trafford dengan status pinjaman atau permanen. Pemakaman ikon Manchester United telah berlangsung minggu ini. Cat Phipps telah menjadi bagian dari klub selama 55 tahun, memegang berbagai posisi selama bertahun-tahun. Ia mulai bekerja di klub sebagai operator telepon pada bulan September 1968. Cat segera menjalin persahabatan dengan Sir Matt Busby, Jimmy Murphy, dan skuad United yang bertabur bintang, menghabiskan waktu berjam-jam dengan pemenang Ballon d'Or George Best, Bobby Charlton, dan Denis Law saat mereka menandatangani tanda tangan untuk dikirimkan kepada para penggemar mereka. Upacara pemakaman berlangsung di Katedral Manchester pada tanggal 6 Januari. Pemain Man United masa lalu dan sekarang, termasuk Marcus Rashford, Roy Keane, dan Peter Schmeichel turut hadir. Sir Alex Ferguson juga hadir di sana untuk menunjukkan rasa hormatnya. Dengan pengganti Casemiro yang diinginkan di Old Trafford, masuk akal untuk berpikir bahwa langkah tersebut akan mengikuti tren perekrutan Ineos dengan talenta muda yang direkrut dengan harga yang relatif murah. Bulan lalu, sejumlah laporan mengungkapkan minat United untuk merekrut Christian Ordonez dari Vélez Sarsfield. Dan sekarang ada pembaruan tentang hal ini dari pers lokal. Media Argentina, Vélez 670 Radio, kini telah melaporkan bahwa tim divisi Primera Argentina tersebut mengharapkan tawaran dari United dalam beberapa hari ke depan. Vélez Sarsfield juga mengharapkan Brentford untuk menindaklanjuti dengan penawaran, karena River Plate juga tertarik pada talenta Argentina tersebut. Dengan klub-klub yang menjadi pesaing ini, masuk akal untuk berharap bahwa United akan memimpin pengejaran, terutama jika ia ditawari waktu bermain yang serius jika Casemiro keluar dari klub Saudi. Di usianya yang baru 20 tahun, kita tidak bisa berharap Ordonez menjadi produk akhir. Namun meskipun tidak sempurna, ia akan menjadi peningkatan yang jelas bagi Casemiro. Secara sederhana dalam hal pergerakan dan kegigihannya, Casemiro dapat ditingkatkan dengan cukup mudah, dengan seorang gelandang yang dapat melakukan lari intens yang diinginkan Amorim, meskipun ia belum memiliki statistik yang mengesankan. Ordonez akan menjadi tambahan yang solid sebagai pemain cadangan bagi Kobbie Mainoo atau Manuel Ugarte. Tetapi dalam jangka panjang, Ordonez menunjukkan tanda-tanda menjadi gelandang bertahan yang jauh lebih produktif.